Menuju Indonesia Emas 2045, bonus demografi Indonesia terancam menjadi bencana demografi. Selamat datang di Thinking Room. Episode kali ini gue bakal bahas tentang bonus demografi. Sebelumnya, gue pernah bikin artikel tentang ini. Gue post ke Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Bahas tentang bahaya atau ancaman dari bonus demografi Indonesia ini. Sebelum gue bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu tentang pengertian bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi ini gue ambil dari berbagai sumber ya, gue coba rangkum. Jadi pada intinya gini, bonus demografi adalah proporsi penduduk usia produktif di mana usia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan usia tidak produktif, 65 tahun ke atas. Jadi proporsinya itu di angka 60-70% dari total penduduk. Nah, konteksnya di Indonesia itu akan terjadi di tahun 2030 sampai 2045. Sekarang, per gua rekaman hari ini, tahun 2024. Berarti puncaknya akan terjadi 6 tahun lagi nih. Bonus demografi ini juga dijadikan narasi untuk Indonesia Emas 2045, di mana usia Indonesia, usia negara ini akan berumur tepat 100 tahun. Di sini kalau gue baca atau lu baca, atau mungkin lu yang nonton Thinking Room kali ini, mungkin merasa, wah ini keren ya. Tapi, bonus demografi ini juga punya bahaya. Juga ada ancaman yang kalau pemerintah dan masyarakatnya, di mana itu kita, enggak mempersiapkannya dengan benar. Kenapa gue bilang kita harus mempersiapkannya dengan benar? Karena gini, bonus demografi bisa dibilang ini adalah kesempatan sekali yang kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, peluang sebuah negara, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju, dari negara berkembang menjadi negara maju, kalau nggak dimanfaatkan, kita nggak akan bisa naik kelas. Yes, lu nggak salah dengar. Kita nggak akan bisa naik kelas. Kita hanya akan terus menjadi negara berkembang kalau bonus demografi ini nggak bisa dimanfaatkan. Ada beberapa negara yang berhasil mereka mengoptimalkan bonus demografi, ya, contoh Jepang dan Singapura. Mereka berhasil dan mereka bisa naik kelas menjadi negara maju. Ya, walaupun kalau ngomong konteksnya misalnya di Jepang, sekarang Jepang mengalami ini ya, krisis angka kelahiran, tapi secara ekonomi Jepang masih bagus tingkat pertumbuhan ekonominya, walaupun jumlah penduduknya makin lama makin sedikit. Di sisi lain, Indonesia mengalami jumlah pertumbuhan penduduk yang besar, dan usia produktifnya jadi banyak nih. 70% dari total jumlah penduduk. Misalnya tahun 2030 nanti nih, jumlah penduduk Indonesia akhirnya mencapai angka 300 juta. Oke, sampai di sini nih, ini kita ngomong tentang ini ya, pengertian dasar dari bonus demografi dulu nih, biar kita dalam pemahaman yang sama. Ada negara-negara yang berhasil dalam mengoptimalkan bonus demografi mereka dan membuat mereka naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Tapi ada juga negara-negara yang tidak atau gagal mengoptimalkan bonus demografi mereka, sehingga mereka tidak bisa naik kelas dan berujung menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Dan chaos. Contohnya adalah Brazil dan Afrika Selatan.
Dua negara itu gagal untuk naik kelas karena mereka gagal, pemerintah dan masyarakatnya gagal untuk mengoptimalkan bonus demografi. Kembali ke Indonesia. Indonesia sekarang sedang menikmati bonus demografi ya. Usia produktif dari masyarakat Indonesia itu banyak melimpah. Tapi, sekali lagi ya, ancaman itu ada, dan kalau kita hanya puas, kita hanya berbangga saja, oh kita sedang menikmati bonus demografi, dan itu hanya dijadikan narasi-narasi doang, kita bisa menyusul Brazil dan Afrika Selatan. Dari bonus demografi menjadi bencana demografi. Ada 3 sektor yang menurut gua ini sektor yang dasar banget, basic banget, tapi masih menjadi PR di mana-mana. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, lapangan pekerjaan. Bayangkan nih ya, 210 juta orang tadi nih, kalau misalnya di tahun 2030 masyarakat Indonesia itu jumlah penduduknya 300 juta. 210 juta tadi, kalau mereka dari sekarang itu tidak dipersiapkan pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan lapangan pekerja buat mereka, bayangkan apa yang terjadi di tahun 2045, di 100 tahun Indonesia. Masalahnya adalah, kalau gue coba bahas pendidikan dulu deh. Pendidikan di Indonesia masih banyak masalah. Nggak usah jauh-jauh lah ya kalau masalah pendidikan. Pendidiknya dulu deh, gurunya dulu deh. Masih banyak guru yang kehidupan mereka, ekonomi mereka, itu ngap-ngapan. Bahkan, belum lama ini ada yang bikin survei, profesi yang paling banyak mengambil pinjaman online atau pinjol itu adalah guru nomor 1. Jadi bisa dibayangkan betapa mereka ini, guru ini, adalah sebuah profesi yang kesulitan dalam ekonomi. Nah, bagaimana mereka bisa memberikan pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus kualitasnya ke anak-anaknya, sehingga nanti outputnya anak-anak ini mempunyai kualitas sebagai seorang manusia yang bagus. Kalau dari supply-nya aja, dari inputnya aja, gurunya aja, nggak bisa maksimal. Ya gimana mau maksimal? Gimana mereka bisa kreatif kasih pendidikan, ngajar, kalau mereka aja mikir, duit gue nggak ada nih, duit gue tinggal dikit. Seringlah kita dengar kan, guru cuma dibayar sebulan 300.000. Come on. Dan itu sampai sekarang loh, sampai sekarang 2024 masih kayak begitu. Belum lagi kesenjangan dari sekolah-sekolah tiap daerah. Kalau di Jakarta mungkin jauh lebih baik lah. Tapi gimana nih di daerah-daerah? Belum lagi ya, sistem pendidikan kita, walaupun sekali lagi ya, sudah jauh lebih baik dibandingkan zaman gua, tapi kita masih jadi orang-orang dengan output yang akhirnya cuma menjadi orang-orang yang untuk berpikir secara logik aja itu susah. Gak usah ngomong critical thinking dulu lah ya, itu jauh lebih advance lagi. Basic logic dulu deh. Kenapa basic logic kita berantakan? Karena ketika kita sekolah, ketika kita belajar, yang kita cari itu hanyalah nilai yang bagus dan dapat ijazah. Jadi kita tuh hanya diajarkan untuk berpikir secara linear, ngikutin aja soal yang ada, hafalin jawabannya, nanti di ujian keluarnya begitu. Oke? Kalau ini di tingkat TK atau SD, diajarkan dengan metode seperti itu, gue masih maklum lah ya. Karena kita emang butuh tahu, butuh hafal banyak hal sebagai kerangka atau pondasi diri kita. Ya, as simple misalnya perkalian lah.
Kalau lu nggak hafal perkalian basic kayak misalnya 3 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 6 sama dengan 54. Kalau lu nggak tahu itu, atau lu nggak hafal itu, ya lu susah untuk paling simple lah ya, dagang buat hitung-hitung duit. Kalau lu nggak hafal itu, ya ada kalkulator memang, tapi kan akan jauh lebih baik kalau ketika lu hafal dan lu memahami tentang rules-nya, aturan-aturan yang lu perlu tahu. Nah, tapi sayangnya, ketika kita masuk tingkat SMP, SMA, dan kuliah, itu nggak berubah. Itu nggak berubah. Gue pun sampai sekarang masih mempertanyakan kenapa kalau ada ujian soal esai, di mana soal esai itu harusnya adalah kita menuangkan opini kita, gagasan kita di jawaban ujian tersebut, tapi kita kalau melenceng dikit, salah dikit aja, langsung salah gitu loh. Harus plek-ketiplek kayak yang diajarin tuh yang ada di buku cetak. Jadinya kita tuh, masyarakat kita itu akhirnya muncul, outputnya adalah orang-orang yang ketika ada perbedaan sedikit aja, itu bingung, ini gue harus ngapain ya, ini apa ya. Makanya nggak heran, yang kita paling sering kelihatan lah di sosial media, banyak orang Indonesia itu nggak bisa memahami konteks apa yang mereka baca dan mereka lihat atau mereka tonton. Ini gue belum menambahkan lagi ada faktor juga masalah stunting di Indonesia ya. Ini berkaitan dengan masalah kesehatan nih. Ada laporan di tahun 2000, tingkat stunting balita di Indonesia itu 40%. Itu tahun 2000. Sekarang 2024, ya taruhlah umur mereka sekarang udah sekitar 20-an lah ya, 24 sampai 30 tahun. Mereka ini sudah masuk usia dewasa, usia produktif. Nah, tapi karena mereka mengalami stunting, kemampuan otak mereka untuk mengolah, untuk memahami apa yang terjadi, itu susah banget. Susah banget. Ini contoh aja ya. Lu bisa cari, atau lu mungkin pernah menemukan, gue pakai contoh yang simple tapi menyebalkan. Lu pernah lihat gak kalau di online marketplace itu ada yang jual iPhone dummy? Tahu kan iPhone dummy kan? Biasa tuh toko-toko handphone, kalau kasih di display, kalau mereka nggak mau pakai unit aslinya, mereka tuh suka pasang dummy. Jadi bukan asli, bukan handphone beneran, tapi dummy. Bentuknya mirip, sama, tapi ya secara fungsi nggak bisa, karena kan itu dummy. Nah kadang suka dijual karena udah nggak kepake, dan ada aja orang yang ngambil. Ada orang yang ngambil, ya mungkin ada aja yang memang mau beli gitu kan, gue juga nggak tahu kenapa orang mau beli dummy. Dijual lah di online marketplace. iPhone 15, let's say ya, harga 100.000, udah ditulis ini adalah dummy. Ada nggak yang beli? Ada. Tapi mereka marah-marah ke yang jual. Kenapa mereka marah-marah? Karena mereka merasa tertipu. Merasa tertipu karena mereka mengira iPhone dummy itu yang harganya 100.000 tadi, itu adalah iPhone beneran. Mereka mengira itu iPhone beneran. Selain iPhone dummy, gue juga sering banget menemukan case, ada toko jual casing iPhone atau casing handphone, misalnya Samsung Galaxy S berapa gitu, harga 100.000, sama juga, mereka mengira casingnya itu adalah iPhone-nya. Dan orang-orang kayak begini, ada di sekitar kita. Dan itu banyak. Untuk memahami kalau yang mereka beli itu adalah casing iPhone atau iPhone dummy aja, mereka nggak bisa. So, bayangkan kalau nanti ketika orang-orang yang seperti ini dengan kemampuan otak, dengan tingkat pikiran, dengan basic logic yang ngawur seperti ini, jumlahnya banyak, dan mereka nggak bisa bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, apalagi ya di era digital ini, saingannya nggak hanya orang Indonesia aja, tapi juga orang dari luar. Lu bayangkan,
2045, kalau orang-orang ini nggak bisa level up, nggak bisa upgrade diri mereka, berapa banyak mereka ini jadi pengangguran? Berapa banyak case kriminal bakal terjadi karena mereka butuh duit tapi mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa? Mereka tidak punya kompetensi dengan orang-orang yang memang ya bagaimanapun kualifikasinya pasti akan makin lama makin naik kan. Dan mereka ini nggak kepake. Itu yang terjadi di Brazil. Lu coba deh cari gitu di Instagram atau di TikTok atau mungkin di YouTube tentang kasus-kasus ya kriminal di Brazil. Brazil itu fuck up banget. Bahkan gue nggak tahu nih, bahkan gue nggak tahu ya kalau ini masih peraturan masih jalan atau enggak. Sempat ada muncul waktu itu ada berita. Jadi kalau ada kejahatan gitu, misalnya ada begal gitu ya di Brazil, lu lihat gitu, lu boleh hajar itu begalnya, lu tabrak kayak, lu hajar kayak, serah. Karena mungkin polisi juga udah, aduh. Nah, lu solusinya apa nih? Gue cuma protes doang nanti dibilangnya, cuma komplain doang. Tapi solusinya apa? Ya solusinya of course pemerintah yang harus membenahi semua itu. Tiga itu dulu tuh yang basic menurut gue ya. Pendidikan, kesehatan, tadi gue sempat nyinggung stunting kan. Stunting itu nggak hanya ketika anaknya itu udah lahir lalu kita kasih gizi yang baik, baru dikasih makan yang quote unquote layak, enggak, itu sudah harus dari ibunya mengandung. Lalu yang ketiga, ketersediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan ini. Nggak bisa cuma dijadikan narasi-narasi doang. Yang penting keren, oh yang penting bannernya keren, balihonya keren. Nggak bisa. Ini benar-benar harus lu turun ke bawah, lihat problemnya apa. Guru, guru, oh my god. Kehidupannya nggak layak, tapi lu jadiin mereka ini pion di depan. Tapi ketika mereka minta penghasilan yang layak, kan belum lama ada kejadian gitu ya, mereka minta kenaikan upah, kenaikan gaji, sama bupati dipecat guru-gurunya. Dan lu nggak bisa pakai embel-embel guru kan mengabdi. No man, guru tuh profesi, bukan mengabdi. Begitu juga tenaga kesehatan, mereka tuh profesi, bukan mengabdi. Mereka butuh pendapatan kehidupan ekonomi yang layak. Gimana mereka bisa optimal kalau mereka aja mikir, gue makan apa ya besok, gue makan apa ya hari ini. Dan lu ngarepin mereka ini menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas. Ya nggak bisa lah. You cannot give what you don't have. Lu nggak bisa kasih apa yang lu nggak punya. Ya mereka aja nggak punya. Mereka aja bingung untuk makan aja gimana. Kualitas hidup mereka aja juga memprihatinkan. Gimana mereka bisa kasih menciptakan kualitas yang lebih bagus. Pemerintah harus aware karena kalau nggak ya, sekali lagi, kalau bonus demografi ini gagal dan menjadi bencana demografi, Indonesia akan menjadi negara berkembang doang atau mungkin bisa menjadi negara miskin. Karena nggak bisa naik kelas. Dan kesempatannya mungkin ini hanya satu kali doang. Buat kita, secara pribadi, buat lu atau buat gua, ya kita juga harus usaha. Mau nggak mau ya kita harus ngembangin diri, kita belajar lagi, kita level up, kita kerja lebih keras lagi, berpikir lebih keras lagi ya supaya kita juga level up. Mau nggak mau. Kalau nggak ya lu bakal keseret-seret sama lingkungan lu yang pengen narik lu supaya lu tetap di level bawah. The crab mentality. Oke, itu aja dari gua untuk episode kali ini. Mungkin lu punya pendapat, lu punya opini, boleh tulis di kolom komen atau lu mungkin juga punya keresahan yang sama
Kayak gua, lu boleh juga cerita lah. Oke, kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.